Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Itulah diri kami. Mengenal 3 jenderal tempur pemegang tongkat komando 3 divisi infanteri Kostrad. Komando Strategis Angkatan Darat atau yang biasa disingkat Kostrad adalah bagian komando utama atau kotama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kostrad memiliki jumlah pasukan yang dirahasiakan dan selalu siap beroperasi atas perintah Panglima TNI kapan saja. Saat ini, Kostrad sendiri terdiri dari 3 divisi. Divisi Infanteri 1 Kostrad berada di Cilodong, Depok. Divisi Infanteri 2 Kostrad berada di Singosari, Malang. Dan Divisi Infanteri 3 Kostrad berada di Bonto Maranu, Goa, Sulawesi Selatan. Kostrad adalah satuan tempur dasar milik Angkatan Darat Republik Indonesia. Jika Kopassus adalah pasukan khusus, maka Kostrad ialah pasukan dasar tempur milik TNI Angkatan Darat. Markas Kostrad sendiri berada di Jalan Merdeka Timur, nomor 3 Jakarta Pusat. Berikut ini profil 3 Jenderal Panglima Divisi Kostrad. 1. Panglima Divisi 1 Kostrad, Mayor Jenderal TNI Dedi Kusmayadi. Mayor Jenderal TNI Dedi Kusmayadi resmi memimpin Divisi 1 Kostrad sejak tanggal 27 Juli 2020. Mayor Jenderal Dedi Kusmayadi ketika itu menggantikan Mayor Jenderal Arif Rohman yang dipercaya sebagai Pangdam 16 Patimura. Jenderal kelahiran Jakarta 1 Mei 1964 ini merupakan arbituren Akademi Militer tahun 1987. Karirnya sebagian besar ada di pasukan Cakra yang merupakan nama lain daripada Kostrad. Berbagai jabatan yang pernah diembannya yaitu sebagai Dandim 0607 Karawang, Paban 3 Staf Personil TNI Angkatan Darat, dan Brigif 16 Wirayuda, Irut Pers Itjenat. Dan setelah itu, Dedi Kusmayadi menjabat sebagai Kapus Jasper Mildas TNI dan selanjutnya dipromosikan sebagai Inspektur Kostrad. 2. Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad, yakni Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad. Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad ditunjuk sebagai Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/255/3 Romawi /2021 tanggal 24 Maret 2021. Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad menggantikan Mayor Jenderal TNI Tri Yuniarto yang dimutasikan sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat 3 Kepala Staf TNI Angkatan Darat Bidang Komunikasi Sosial. Dalam rekam jejaknya, arbituren Akademi Militer tahun 1988 dari Kecabangan Infanteri ini pernah memegang sejumlah jabatan. Beliau pernah menjabat sebagai Asintel Kasdam 12 Tanjung Pura, Pamendenma Mabes Angkatan Darat, Komandan Korem 041, Garuda Emas, dan Irdam 6 Mula Warman. Setelah itu, Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad dipercaya sebagai Irut Intel Itum Itjenat, Perwira Staf Ahli Tingkat 2, Was Eropa dan Amerika Serikat, Staf Ahli Bidang Humid Panglima TNI, dan Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad selanjutnya dipromosikan sebagai Kasdam 14 Hasanuddin. Dan setelah itu, beliau memegang tongkat komando Divisi 2 Infanteri 2 Kostrad di Singosari. 3. Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrad, Brigadir Jenderal TNI Kunto Arifibowo. Lahir dari keluarga prajurit, Brigadir Jenderal TNI Kunto Arifibowo merupakan putra ketiga dari mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Selepas SMA, beliau masuk Akademi Militer dan lulus pada tahun 1992. Beliau sendiri berawal dari Kecabangan Infanteri. Berbagai jabatan yang pernah dipercayakan kepada Brigadir Kunto Wibowo antara lain sebagai Danjonif Linut 502 Uwala Yuda, Danton Yonif Linut 412 Barata Eka Sakti,
Kasih 2 Ops Korem 083 Baladika Jaya tahun 2007-2008 serta dan Yonif 500 Rider. Brigadir TNI Kunto Arif Wibowo juga pernah dipercaya sebagai Asop Kasdam 9 Udayana dan Rem 044 Garuda Dempo dan Puslapur Kodiklat TNI Angkatan Darat dan Rem 032 Wirabraja. Setelah itu, adik kandung dari Aslok Kapolri Irjen Polisi Firman Santiabudi ini dipercaya sebagai Kasdam 3 Siliwangi dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Dan kini, Brigadir Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo memegang tongkat komando pasukan Cakra di Divisi Infanteri 3 Kostrat. Itulah 3 jenderal tempur pemegang tongkat komando 3 Divisi Infanteri Kostrat. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.